Mungkin pengulangan sedikit di segi maknanya dia. Kalau makna per kalimatnya. Ada tambahan dikit dari kemarin. Tapi kalau disebutkan bermula atau adapun berarti kalimat itu menunjukkan kepada i'rab mubtada, kemudian itu khobar. Nah, kemarin kan oleh samalah aja. Akto itu terputus. Arti terputus ialah kurangnya barokah pada perkara itu. Nah, itu namanya itu musannif memulai dengan bismillah. Sedangkan alhamdulillah dari riwayat lain mengatakan kullu amrin zibalin la yabda'u fihi bilhamdulillahi rabbil alamin bahwa akto au ajzam au abtar. Jadi riwayat lain menyebutkan bahwasanya apabila segala sesuatu yang tidak dimulai dengan alhamdulillah, maka perkara itu akan menjadi perkara yang kurang berkah. Nah, karena menghimpun dua dalil, dalil yang mengucapkan bismillah, perkara yang tidak sempurna mengucapkan bismillah apabila tidak diucapkan bismillah dan tidak diucapkan alhamdulillah, maka musannif menggabungkan dua-duanya pada permulaan daripada karangan beliau. Maka beliau menuliskan bismillahirrahmanirrahim dan alhamdulillah untuk mengamalkan daripada dua riwayat. Walaupun walaupun riwayat yang menyebutkan alhamdulillah itu lebih tinggi derajatnya daripada yang bismillah. Bahkan Al-Hafidh Al-Gumari itu mengarang sebuah kitab Hasbalah liman sohaha hadis basmalah. Jadi beliau itu mengkritik di situ yaitu orang-orang yang mensohhikan hadis Bismillahirrahmanirrahim. Ya kul amri zibali la yabda'u fi bismillah. Itu teman-teman kalau mau matan hadisnya bisa teman-teman lihat di kitab Kawakib ya masing-masing. Ini kul amri zibalin. Itu tentang riwayat yang Bismillah. Kemudian juga ini mungkin nggak usah kita baca, cuman kita tandai aja. Jadi Syekh pengarang Kawakibud Duriyah itu menambahkan bagi seseorang yang ingin ataupun gemar untuk menulis dalam sebuah tulisannya, maka hendaknya dia memulai dengan 8 perkara pada permulaan kitabnya. Itu yang disebut dengan basmalah, alhamdulillah, sallallahu dan seterusnya. Jadi teman-teman bisa baca sendiri dan ditandai di situ. Beliau mengatakan yang bagi likul syari'in fit taslifi ayyadhkura samaniyat asya'a. Jadi sepatutnya ataupun sebaiknya bagi seseorang yang hendak memulai mengarang sebuah karangan itu memulai dengan 8 perkara. Yaitu mengucapkan bismillah, alhamdulillah dan seterusnya. Itu kita tidak berpanjang-panjang di situ. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah segala puji itu milik bagi Allah Rabbil alamin. Itu Rabbi itu kan siapa? Siapa Allah Rabbil alamin. Jadi kalau kita menyebutkan kalau siapa itu menunjukkan kepada badal. Jadi lafaz Rabbi ini dibadal ke lafaz Allahi. Maka kita baca dengan majrur ataupun baris kasrah. Rabbil alamin yaitu Allah itu pemilik sekalian alam. Wassalatu wassalamu dan rahmat dan sejahtera di atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini disebutkan ala sayyidina. Jadi mengucapkan sayyidina itu mengamalkan hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang saya garis itu ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Kata Nabi bahwasanya Nabi itu merupakan pemimpin daripada anak-anak Adam wala fakhr, dan Nabi menyebutkan itu tanpa adanya kesombongan. Jadi disunahkan ataupun memelihara adab, yaitu seorang ketika menyebutkan nama Nabi dia mengucapkan lafaz sayyidina, artinya pemimpin dari. Adapun Adapun hadis yang mengatakan la tusayyidu li fi shalah ataupun seumpamanya mengucapkan yang menunjukkan larangan Nabi kepada umatnya terhadap mengucapkan sayyid pada Nabi, itu hadisnya dikira dan hadis maudhu. Kenapa? Karena hadis itu ada kecacatan dalam segi bahasanya. Karena lafaz sada itu sayyid itu asalnya sada yasudu. Jadi kalau dijadikan bila yang mudha'af, jadi sawada yusawidu bukan tusayidu. Jadi ada hadis yang la tusayidu di sekolah, itu hadisnya hadis maudhu yang tidak bisa disandarkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sepatutnya untuk melihara adab kita muliakan Nabi jangan dengan namanya langsung, seolah-olah kita memanggil sesama kita. Kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sayyidu waladi Adam wala fakhra.
Nabi itu merupakan pemimpin daripada seluruh anak Adam dan tiada kesombongan dari ucapan Nabi Muhammad SAW. Begitu juga di sini kita berdoa pada keluarganya Nabi dan sahabatnya Nabi. Keluarganya Nabi itu yaitu daripada Bani Hashim dan Muthalib. Sedangkan selain daripada itu di makam zakat. Sedangkan di makam doa, sebagian ulama mengatakan keluarga Nabi ialah seluruh orang-orang yang umat Nabi itu adalah keluarga Nabi. Jadi di makam doa, yaitu doa kepada Nabi, bersalawat pada keluarga Nabi, sebagian ulama itu mengkategorikan seluruh umat Nabi itu adalah keluarganya Nabi. Jadi bisa dimasukkan ke dalam makam doa. Dan sahabatnya Nabi yaitu orang-orang yang berjumpa dengan Nabi dan melihat Nabi serta beriman pada Nabi Muhammad SAW. Ajma'in seluruh mereka itu. Jadi ajma'in ini taukid yang didatangkan untuk menunjukkan bahwasanya iktikad Ahlus Sunnah mengatakan seluruh sahabat Nabi itu merupakan orang-orang yang berhak menerima rahmat dan sejahtera tanpa kita mengkafirkan ataupun mencaci salah satu daripada beberapa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang terjadi pada iktikad kaum Syiah ataupun kaum Khawarij yang mencaci maki keluarga Nabi dan sahabat Nabi. Mereka mencaci maki Sayyidah Aisyah dan Sayyidina Abu Bakar serta Sayyidina Umar dan Utsman. Mereka tidak menyebut kecuali Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nah, di sini sebagian faedah saja untuk faedah tambahan. Jadi di Kawakib mengatakan wa yang bagi tasbihatu bi ismi min asma'ihi Nabi sallallahu alaihi wasallam lil hadis qudsi alladzi akhrajahu Abu Nu'aim. Qala ta'ala wa izzati wa jalali la u'azibu ahadan tusamma bi ismika bin nar. Jadi sepatutnya kata beliau seseorang itu menamakan memberi nama kepada anaknya itu dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nama salah satu daripada beberapa nama nabi. Karena ada hadis qudsi yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Abu Nu'aim yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, demi keagungan dan kemuliaanku tidak akan aku azab seseorang yang diberi nama dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nama Nabi Muhammad itu di dunia adalah Muhammad, sedangkan di langit itu dikenal dengan nama Ahmad. Wa ba'du, dan adapun sesudah hamdalah, sholah dan salam, fahazihi, maka adapun ini muqaddimatun, itu pendahuluan fi ilmil arabiyati, pada ilmu bahasa Arab. Fahazihi muqaddimatun fi ilmil arabiyah, maka adapun ini itu merupakan pendahuluan pada ilmu bahasa Arab. Mutammimatun, yang menyempurnakan lima sailil ajrumiyah, bagi masalah-masalah kitab jurumiyah. Takunu, yang ada ia wasitotan, itu sebagai perantaraan, bainaha, di antaranya jurumiyah, wa baina ghairiha, dan di antara selain jurumiyah, minal mutawwalat, daripada kitab-kitab yang panjang pembahasannya. Jadi pengarangnya musannif yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Rahman Ar-Ra'ili mengatakan bahwa kitab beliau ini yang dinamakan dengan Mutammimah Al-Jurumiyah itu merupakan suatu pendahuluan dalam mempelajari bahasa Arab, serta kitab ini sebagai penyempurna bagi kitab Jurumiyah, bukan sebagai syarahannya. Karena kenapa? Karena beda antara syarah dan penyempurna itu. Kalau syarah itu beliau menjelaskan maksud daripada setiap matan. Sedangkan di sini beliau nggak mengatakan demikian. Jadi beliau itu menyempurnakan. Jadi beliau menambahkan faedah-faedah yang ada di dalam kitab Jurumiyah yang tidak disebutkan oleh pengarangnya. Jadi kitab ini sebagai perantaraan di antara Jurumiyah dan selainnya. Artinya ketika seorang hendak mempelajari kitab-kitab yang tingkat lanjut, maka ketika seseorang telah menyelesaikan Jurumiyah, hendaknya beliau orang-orang itu memulai dengan membaca kitab Mutammimah ini. Karena Mutammimah ini sebagai perantaraan di antara kitab Mutawalat dan kitab Jurumiyah. Jadi beliau ini menjelaskan bahwasanya pendahuluan kitab beliau ini sebagai pendahuluan dalam mengenal bahasa Arab. Ilmu Arabiyah itu cuma ditandain aja di bawah ini ada yang Anda gariskan bahwasanya ilmu bahasa Arab itu ada 12. Ilmu lughat, ilmu tasrif dan sebagainya. Itu bisa ditandain aja sebagai faedah tambahan karena itu bukan pembahasan nahwu.
Kemudian berkata risalah, yaitu pengarang kitab Al-Kawatibud Duriyah, Syekh Muhammad bin Ahmad bin Abdul Bari. Beliau mengatakan wa huwa anfa'ul ulumil arabiyyah isbiha tudraku jami'an. Tadi kan disebut ada 12. Ilmu bahasa Arab ada 12. Nah, yang paling bermanfaat daripada seluruh 12 ilmu itu adalah ilmu nahu. Karena kenapa? Karena ilmu nahu ini apabila dipelajari bisa memperoleh ataupun sebagai perantaraan untuk memahami 12 ilmu bahasa Arab lainnya. Sebagaimana yang telah kita sebutkan yang sebelumnya, faedah daripada mengenal ilmu nahu, kemudian kenapa dinamakan ilmu nahu, kemudian bagaimana asal muasal tercetusnya ilmu nahu. Di sini juga ada sebenarnya di wasababut tasmiyah ini. Kalau teman-teman bisa lihat di kitabnya itu. Wasababut tasmiyah itu cerita yang kemarin, cerita yang kenapa Sayyidina Ali itu menamakan kitab ini dengan Abu Aswad itu kenapa menamakan ilmu ini dengan ilmu nahu, karena bertabaruk dengan perkataan daripada Sayyidina Ali. Di situ bisa dilihat. Kemudian nafa'allahu ta'ala bihi. Nah, ini setelah daripada perkataan beliau berdoa pada akhir daripada karangannya, nafa'allahu ta'ala biha, semoga Allah Ta'ala memberi manfaat biha dengannya kitab Mutammimah ini, kama sebagaimana nafa'a bi asliha, Allah telah memberi manfaat di asliha dengan asalnya. Asalnya apa? Kitab Jurumiyah. Asal daripada Mutammimah di sini maksudnya adalah kitab Jurumiyah. Fil hayati di mana diberi manfaat, fil hayati pada ketika hidup, wa ba'dal mamati dan ketika setelah kematian, innahu qaribun mujibud da'wah. Karena sesungguhnya Allah itu maha dekat lagi maha mengijabah doa-doa. Nah, setelah beliau menguraikan atau setelah beliau menyampaikan kata-kata pendahuluan beliau berdoa pada akhir mukaddimahnya, semoga Allah Ta'ala memberikan manfaat terhadap kitab Mutammimah ini sebagaimana Allah Ta'ala memberikan manfaat pada kitab asalnya, yaitu kitab Jurumiyah. Karena kitab Jurumiyah itu telah bermanfaat berapa ratus tahun. Bahkan sampai sekarang itu seorang apabila hendak mempelajari nahu itu pasti memulai dengan kitab Jurumiyah. Maka itu menunjukkan kepada keberkahan yang ada pada kitab itu. Karena berkah itu sendiri adalah bertambah-tambah dalam kebaikan. Jadi setiap orang mempelajari ataupun memanfaatkan ilmu itu, maka itu mendapatkan manfaat bagi para pengarangnya. Nah, begitulah beliau berdoa bahwasanya semoga kitab Mutammimah beliau ini sama bermanfaat sebagaimana asalnya, yaitu kitab Jurumiyah. Dan kita saksikan bahwasanya doa beliau ini telah dikabulkan. Karena beliau ini Syekh Muhammad yang mengarang kitab Mutammimah itu lahirnya, wafatnya itu tahun 954 Hijriah. Sekarang 1400-an. Berarti kira-kira udah 500 tahunan kitab beliau ini dipakai di seluruh orang-orang yang ingin mempelajarinya. Ini menunjukkan kepada kitab beliau ini diberi keberkahan dan doa beliau di kitabnya itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ada sedikit faedah tambahan itu yang garis merahkan itu. Itu menunjukkan hadis yang mengatakan bahwasanya Nabi mengatakan seseorang itu ketika berdoa itu pasti dikabulkan. Jadi pengkabulannya aja yang beda-beda. Ada kala dikabulkan dengan cara dijadikan kabul sesuai dengan permintaannya di dunia. Ada kala diakhirkan nanti di akhirat permintaannya di dunia. Ada kala doanya itu menjadi kafalah penembus dosanya dan sebagainya. Itu bisa dibaca di hadis Nabi Muhammad SAW yang telah saya garis bawahi itu. Sekarang kita masuk kepada pembahasan nahunya. Nah, di sini al-kalamu huwa al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wada'i. Jadi lafaz, adapun lafaz ataupun bermula kalam, al-kalamu bermula kalam, huwa dianya kalam, al-lafzu itu suara, al-murakkabu yang disusun, al-mufidu lagi yang memberi pemahaman, bil wada'i dengan sengaja.
Al-kalamu, adapun kalam, huwa dianya kalam, al-lafzu itu suara, al-murakkabu yang disusun, al-mufidu lagi yang memberi manfaat, memberi faedah, memberi pemahaman, bil wada'i dengan secara sengaja. Jadi pembahasan pertama dalam ilmu nahu itu adalah pembahasan kalam. Kalam di ilmu nahu itu kalau di bahasa Indonesianya ialah kalimat. Kalam di ilmu nahu. Jadi al-kalamu di sini maksud daripada kalam ialah kalam di sisi ulama nahu. Nah, bagaimana yang dimaksud dengan kalam di sisi ulama nahu? Karena berbeda kalam di ulama nahu dan kalam daripada selain ulama nahu. Selain ulama nahu, misalnya di ulama fikih, itu mengatakan kalam itu ialah sesuatu yang satu huruf yang memberi pemahaman, ataupun dua huruf tapi tidak memberi pemahaman. Itu dikira dengan kalam di sisi mereka. Maka membatalkan sholat dengan berbicara dua perkara tersebut. Itu di sisi ulama fikih. Jadi setiap ilmu itu memiliki mustalahatnya masing-masing. Sedangkan di ulama nahu mengatakan kalam itu terdiri daripada 4 unsur, 4 bahagian. Yang mana ketika 4 bahagian ini ada, maka dikira dengan kalam di sisi ulama nahu. Sedangkan ketika salah satu daripada 4 ini ada, atau salah satunya aja tidak ada, ataupun semuanya nggak ada, maka tidak bisa dikatakan dengan kalam di sisi ulama nahu. Nah, yang pertama tadi kalam kan, huwa al-lafzu. Suara itu bagaimana pengertian daripada suara itu di qauluhu al-lafzu itu bisa teman-teman lihat sekali, ai sautu al-mustamilu, ini di lafaz al-lafzu. Di lafaz yang dikatakan lafaz ialah as-sautu suara, al-mustamilu yang mencakupi, ala ba'di hurufil hijaiyah di atas sebahagian daripada huruf-huruf hijaiyah. Allati yang awaluha bermula awalnya al-alifu itu alif, wa akhiruha al-ya'u dan akhirnya itu ya. Itu pertama sekali ya. Pertama sekali kalam itu harus berupa suara. Kemudian suara ini enggak semua suara bisa dihitung dengan kalam. Tapi suara ini harus berupa suara yang ada huruf hijaiyahnya. Sebahagiannya saja. Itu yang pertama, itu rukun kalam yang pertama. Ini ada 4 rukun kalam di sisi ulama nahu, ataupun kita sebut dengan bahasa Indonesia kalimat. Kalimat di sisi ulama nahu itu ada 4 unsur terbentuknya. Yang pertama itu lafaz. Lafaz ini artinya suara. Suara yang ada huruf hijaiyahnya. Nah, yang kedua itu harus murakkab. Murakkab itu sesuatu perkataan yang tersusun daripada 2 kalimat atau lebih. 2 kalimat atau lebih. Itu murakkab. Bisa dilihat di qauluhu al-murakkab di sini. Nah, kemudian al-mufid. Mufid itu al-mufhimu. Memberi pemahaman. Maknanya yahsunu sukutul mutakallimi alaihi. Bagus diamnya mutakalim di atasnya. Bihaitsu la yabqul sami'i an intizaru muqayyadan bihi. Dengan sekira-kira tidak kekal bagi pendengar untuk menunggu sesuatu yang dikaitkan dengannya. Ntar kita surah satu ya dengan skema ya. Ini kita baca maknanya dulu. Kemudian yang terakhir, rukun kalam itu bil wada'i, harus secara sengaja. Artinya ayat sudah mutakallimu bima yalfadhu bihi pada kasami. Seseorang yang mengucapkan itu harus berniat dengan mengucapkannya itu adalah untuk memberi pemahaman kepada orang yang mendengar. Maka rukun kalam lafaz, kalau bukan kan tadi berupa suara. Kalau bukan suara, kayak contoh tulisan. Nah, tulisan itu tidak dikira kalam di sisi ulama nahu. Kenapa? Karena dia bukan berupa suara. Yang pertama. Yang kedua, dia harus murakkab, harus 2 kalimat atau lebih banyak. Kalau dia 1 kalimat aja, contohnya lafaz zaidun saja. Nah, kita ucapkan nih, kita dengan mengucapkan suara, tapi tidak dikira kalam di sisi ulama nahu. Karena kenapa? Karena tidak tersusun daripada 2 kalimat ataupun lebih. Yang ketiga, harus memberi pemahaman. Dia harus berupa suara, harus berupa suatu yang tersusun daripada 2 kalimat minimal. Yang ketiga, dia harus memberi pemahaman. Kalau dia nggak ada faedahnya, nggak ada sesuatu yang bisa kita pahami daripada perkataan itu, maka tidak dikira dengan mufid. Tidak dikira dengan mufid, otomatis tidak dikira dengan kalam. Contoh apa? In koma zaidun kita katakan. Jikalau si Zaid berdiri, kita diam aja. Kita diam, kita tidak menyambungkan. Nah, ini kan nggak ada faedahnya. Jadi seorang yang mendengar itu bertanya, kenapa kalau si Zaid berdiri? Nah, kalau nggak ada faedahnya berarti nggak dikira kalam di sisi ulama nahu.
Yang keempat, harus secara sengaja diucapkan oleh mutakalim sebagai percakapan yang ditujukan untuk memberi pemahaman orang yang mendengar. Jadi kalau misalnya orang 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 ngigau itu perkataan daripada Naim, orang yang ngigau, dia ngomong sekalipun itu bahasa Arab, sekalipun itu ada faedahnya daripada perkataannya, sekalipun dia baca Quran di situ, nah itu nggak dikira dengan kalam di ulama nahwu. Kenapa? Karena dia ngomongnya bukan secara sengaja. Artinya itu bukan daripada kemauannya untuk berbicara. Nah, dapat dipahami di sini berarti rukun kalam itu ada 4. Nih, arkanul kalam indan nahwiyin. Jadi rukun kalam di sisi ulama nahwu ada 4. Kalau diibaratkan dengan rukun berarti kalau dia ada 4-4-nya baru ada kalamnya. Tapi kalau dia nggak ada salah satunya aja, ataupun nggak ada semuanya, maka nggak dikira dengan kalam. Jadi rukun kalam di sisi ulama nahwu itu ada 4. Yang pertama, dia harus berupa lafaz, suara. Ini ya yang pertama ya. Yang pertama dia harus berupa suara. Kalau tulisan ataupun isyarah, contoh papan itu, ada papan rambu-rambu lalu lintas yang menunjukkan gambar, misalnya gambar rumah sakit. Nah itu kan bisa kita pahami bahwasanya dalam waktu dekat kita akan berjumpa ataupun kita akan bertemu rumah sakit. Tapi itu bukan berupa suara, maka nggak dikira dengan kalam di sisi ulama nahu. Karena ulama nahu itu mengatakan kalam itu harus berupa suara. Itu syarat pertama. Rukun pertamanya harus berupa suara. Nah, lafaz ini itu pun ada 2 kaitannya. Yang pertama itu harus berupa suara, dan yang kedua dia harus ada huruf hijaiyahnya, harus ada bahasa Arabnya. Jadi kalau kita ngomong bahasa Indonesia, walaupun itu memberi pemahaman, kemudian kita dengan kasar, dengan sengaja, kita tersusun daripada beberapa kalimat, tapi bukan bahasa Arab, maka tidak dikira dengan kalam di sisi ulama nahwu. Makanya dia itu dari rukun yang pertama. Aduh. Putus-putus ya? Parah nggak? Parah nggak? Contohnya ya, contoh. Muhammadun mujtahidun. Muhammad itu merupakan orang yang bersungguh-sungguh. Ini mujtahidun 2 kata. Dah ada susunan 2 kata kan? Kemudian kita jatuhkan hukum kepada Muhammad bahwasanya dia itu orang yang bersungguh-sungguh. Susunan yang ada penyandaran hukum. Penyandaran hukum tadi ada 2. Yang pertama kita ada contohkan yang positif. Berarti kita sebutkan, kita menetapkan bahwasanya Muhammad itu mujtahid ataupun si Zaid itu berdiri. Nah, sedangkan hukum yang negatif yaitu hukum yang adanya tidak. Berarti ini hukum yang negatif ataupun hukum nafi ataupun hukum salah. Di sini kita jatuhkan hukum kepada Muhammad yang merupakan isim, bahwasanya kita hukumi dia tidak berdiri. Nah, berarti hukum kepada Muhammad dengan dia tidak berdiri itu namanya tarkib isnadi. Adanya penyandaran suatu hukum kepada sebuah isim ataupun kata benda. Ya, yang kedua itu rukun kalam yang kedua harus berupa murokab, yang murokab itu harus murokab tarkib isnadi. Tarkib isnadi sekali lagi adalah susunan perkataan yang berupa 2 kata atau lebih dan di dalamnya terdapat penyandaran hukum kepada isim terhadap sebutnya hukum kepada isim. Nah, itu rukun kalam yang kedua. Yang ketiga dia harus mufid, harus memberi. Tidak ada yang bisa kita pahami dari perkataan ini. Informasi sendiri. Nah, kemudian orang yang ngomong itu diam. Nah, ini kan ada suatu faedahnya. Nggak ada suatu pemahaman yang kita bisa ambil daripada perkataan ini. Nah, kalau nggak ada suatu perkataan, suatu faedah ataupun suatu paham yang kita ambil daripada suatu perkataan, maka perkataan ini tidak dikira dengan mufid. Nah, ketika dia tidak mufid, otomatis dia tidak dikira kalam di sisi ulama nahwu. Maka itu kalau kita mau jadikan dia mufid, maka kita harus menambahkan misalnya in koma zaidun kumtu. Nah, kalau kayak gini, in koma zaidun kumtu, kalau saya berdiri, aku berdiri, maka itu udah ada pemahamannya bahwa saya aku akan berdiri apabila saya berdiri. Nah, ini kan udah ada pemahamannya. Kalau ada pemahaman berarti bisa dikira dengan kalam.
Tapi kalau nggak ada pengaman, kayak contoh kalimat yang pertama ini, maka tidak bisa dikira dengan kalam di sisi ulama nahwu dan dia tidak mufid. Nah, ketika dia tidak mufid, otomatis dia tidak bisa dikira dengan kalam. Mufid itu memberi pemahaman. Nah, yang terakhir, rukun kalam terakhir ialah dia harus kalimat tersebut, susunan kalimat tadi harus keluar dari orang yang ngomong dengan tujuan untuk memberi tahu ataupun memberi pemahaman orang yang mendengar. Harus qasad, harus secara qasad. Kalau dia tidak qasad, kayak contoh tadi kita sebut bahwasanya orang yang tidur itu ngomong misalnya apalah, doroba zaidul amron, ataupun si Zaid berdiri, ataupun dia ngomong um, dia menyebutkan hadis daripada Nabi. Nah, tapi dia ngomongnya itu terjadi daripada tidak sadarnya dia, tidak ada tujuan daripada dia untuk ngomong. Maka itu tidak ada wadoknya, tidak ada wadok dan tidak ada kasat. Nah, otomatis kalau nggak ada wadok dan nggak ada kasat, itu maka tidak dikira dengan kalam. Jadi rukun kalam di sisi ulama nahwu harus terhimpun daripada 4 perkara. Yang pertama harus berupa lafad, yaitu suara dan ada huruf hijaiyahnya. Yang kedua, dia itu harus susunan kalam yang ada terjadi penyandaran hukum. Yang ketiga, dia harus memberi pemahaman. Dan yang keempat, dia harus terjadi secara sengaja daripada orang yang ngomong. Tidak boleh terjadi tanpa sadarnya dia. Jadi kayak contoh perkataan daripada orang tidur tadi, orang ngigau dan sebagainya, yang mana dia ngomongnya tidak ada tujuan daripada mengucapkan perkataan itu, maka tidak dikira dengan kalam di sisi ulama nahwu. Nah, itu selesai daripada pembahasan yang pertama, yaitu kalam di sisi ulama nahwu. Nanti kalau ada yang tidak paham ataupun ada pertanyaan, bisa ditanyakan di tanya jawabnya ya. Kita habiskan materi dulu. Kemudian kita kembali lagi ke matanya. Jadi tadi beliau mengatakan, musannif mengatakan, al-kalamu, kalam di sisi ulama nahwu ialah suatu lafaz, suatu suara yang tersusun daripada dua kata ataupun minimal dua kata ataupun lebih banyak, dan dia ada pemahamannya, ada suatu faedah yang bisa kita ambil, ada pemahaman yang bisa kita ambil dan harus terjadi secara sengaja. Wa aqallu ma yata'allafu min ismaini, dan sekurang-kurangnya dari kalam ia harus tersusun daripada dua isim. Contohnya Zaidun qaimun. Ini Zaidun qaimun. Ini berarti min ismaili, dua isim. Ini satu isim, ini dua isim. Berarti minimal itu dua isim. Zaidun satu isim, qaimun dua isim. Di sini kalau kita ucapkan Zaidun qaimun, berarti udah apa? Udah lafaz. Karena kenapa? Karena udah berupa suara dan ada huruf hijaiyahnya. Zai, ya dan dal dan seterusnya itu qaf. Yang kedua, dia ada murakkab, ada tersusun daripada dua kalimat, yaitu dua kata di sini, yang dimana di susunan itu ada terjadi penyandaran hukum. Berarti hukum di sini apa? Kita hukumkan kepada isim, yaitu si Zaid, bahwasanya dia berdiri. Si Zaid itu berdiri. Nah, itu kan terjadi penyandaran hukum. Nah, berarti dia dah dikira dengan murakkab tarkib isnadi. Yang ketiga, dia mufid. Dia telah memberi pemahaman. Pemahamannya apa? Pemahaman daripada perkataan ini bahwasanya si Zaid berdiri. Dan bil wada'i secara sengaja bahwa orang yang ngomong, yaitu ana di sini mutakalim, mengucapkan kalimat ini secara sengaja. Nah, jadi Zaidun qaimun ini dah dikira kalam dalam ulama nahwu karena menghimpun 4 rukunnya, yaitu lafaz, murakkab, mufid dan bil wada'i. Dan ini yang paling sedikit daripada susunan kalam, yaitu tersusun daripada dua buah isim, yaitu Zaidun dan qaimun, dua-duanya isim. Karena isim itu sementara kita pahami bahwasanya isim adalah kata benda yang bukan kata kerja. Nah, yang kedua, dia itu tersusun daripada fi'il ataupun isim. Yang pertama tadi ismaini, dua isim. Yang kedua fi'il satu, isim satu. Contohnya lafaz koma dan Zaid. Fi'il itu kata kerja. Kata kerja yang mengandung zaman, mengandung waktu. Contohnya koma. Koma itu artinya maknanya berarti mengandung makna, yaitu makna berdiri, dan waktunya itu waktu telah lampau. Artinya di sini koma Zaidun, telah berdiri si Zaid. Nah, ini susunan kalam yang paling sedikit, terdiri daripada dua isim ataupun daripada fi'il dan isim. Di sini fi'il itu ialah kalimat yang menunjukkan kata kerja dan memiliki zaman yang dikandungnya. Zamannya nanti ada 3.
Di sini juga kalau koma zaidun ini sama juga tadi. Berarti dah dikira kalam di sisi ulama nahu. Kenapa kalam? Karena pertama dia itu udah berupa suara, koma zaidun berupa suara, ada huruf hijaiyahnya. Kemudian dia itu susunan dua kata ataupun lebih banyak yang ada penyandaran hukum. Di sini sama juga tadi. Hukumnya apa? Hukumnya kita mengatakan si Zaid telah berdiri. Berarti kita hukumi isim yaitu si Zaid dengan dia melakukan pekerjaan yaitu berdiri. Itu hukumnya, tarkib isnadiyah. Yang ketiga, dia itu telah mufid, ada memberi pahamannya, ada sesuatu yang bisa kita pahami daripada perkataan ini, yaitu si Zaid telah melakukan pekerjaan berdiri. Dan yang terakhir, ucapan koma Zaidun terjadi daripada orang yang ngomong dengan secara sengaja. Wal kalimatu, nah ini setelah beliau mengucapkan menjelaskan definisi daripada kalam, beliau mengucapkan menyebutkan definisi daripada kalimat. Wal kalimatu qaulun mufradun. Wal kalimatu qaulun mufradun wa hiya ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li makna. Jadi kalimat itu ada tiga. Isim, fi'il, dan huruf yang memiliki makna. Huruf yang memiliki makna. Di sini kalimat adalah pengertian kalimat adalah qaul mufrad. Qaul mufrad kemudian ada tiga. Kita baca pengertiannya tuh. Qaulun itu pengertiannya apa? Qaulun itu harus berupa suara yang menunjukkan pada makna. Kalimat itu yang dinamakan kalimat ialah qaulun mufradun, perkataan yang tunggal. Perkataan yang tunggal. Qaulun mufradun, perkataan yang tunggal. Nah, maksud daripada qaul bisa teman-teman baca di Kawakibud Duriyahnya yang ada tandai. Yang dikatakan dengan qaulun adalah al-lafzu ad-dalu ala makna. Lafaz yang menunjukkan kepada makna. Contohnya di sini dibilang Zaidun. Fama lam yadulla makna kalafzil mumali nahu daizun fa innahu la yusamma qaulan. Maka katanya, kan tadi dia bilang qaul itu perkataan, ialah suara yang ada maknanya. Maka katanya suatu suara yang tidak ada maknanya, kayak contoh lafaz daizun. Daizun itu tidak ada artinya. Nah, jadi perkataan yang tidak ada artinya, maka tidak bisa dikira dengan qaul. Kalau tidak bisa dikira dengan qaul, maka tidak bisa dikira dengan kalimat. Nah, ini tidak bisa disebut qaul. Mufrad itu malaya dulu juz'uhu li mufradun di qauluhu mufradun yang tanda hijau itu malaya dulu juz'uhu ala juz'i maknahu. Sesuatu yang tidak menunjukkanlah bahagiannya di atas bahagian makna-maknanya. Seperti lafaz rajulun, maka juzuk-juzuknya yang tiga itu jim dan lam tidak menunjukkan kepada makna masing-masing. Nah, berarti itu sekilasnya. Berarti kalimat qaul mufrad ada tiga. Sama nanti kita sebutkan bahwasanya kalimat maksud dulu nanti kalimat itu adalah qaul mufrad. Mufrad itu artinya tunggal. Kalau di Kawakib tadi disebutkan bahwasanya mufrad ialah bahagian-bahagian kalimat itu tidak ada maknanya. Contohnya lafaz rajulun tadi kan. Rajulun ini bahagian-bahagian daripada lafaz rajulun apa? Berarti ro, jim, lafaz jim ya. Dan lafaz lam. Nah, lafaz ro, jim dan lam ini kan ketika kan rajulun tadi mufrad itu tunggal. Di contoh lafaz yang tunggal rajulun. Pengertian lafaz yang tunggal ialah suatu lafaz yang bahagian-bahagian penyusunnya itu tidak ada maknanya. Contohnya lafaz rajulun. Rajulun itu bagian penyusunnya apa? Ro, jim, dan lam. Nah, lafaz ro, jim, dan lam itu nggak ada maknanya ketika dia terpisah. Tapi kalau dia gabungkan ada maknanya. Nah, kalau terpisah itu nggak ada maknanya, maka ini disebut dengan mufrad. Mufrad itu ialah suatu perkataan, suatu ucapan yang tunggal yang ketika disebutkan dan dipisahkan bahagian penyusunnya, maka dia tidak memiliki makna masing-masing.
Ketika dia digabungkan baru memiliki makna. Kaulun tadi apa? Harus berupa suara. Kemudian lahu makna. Kaulun itu ialah suara itu yang dia memiliki arti. Contohnya lafadz Zaid tadi. Lafadz Zaid itu pertama kalau kita ucapkan berarti kan dia dah berupa suara. Nah, artinya apa? Artinya berarti syakhsun muayyan, orang yang tertentu, orang yang khusus. Berarti kalimat lafadz kalimat Zaid di sini udah dikira dengan kalimat yang udah dikira dengan kaul. Karena kenapa? Karena dia itu pertama memiliki suara ketika diucapkan, yaitu Zaidun. Kemudian dia memiliki makna. Maknanya apa? Zaid adalah orang yang tertentu ataupun orang khusus. Itu yang pertama. Rukun kalimat itu ada dua. Harus berupa suara, dan suara itu ada maknanya, ada artinya. Yang kedua, dia harus berupa suara yang tunggal. Contohnya kalimat rojulun. Nah, kalimat rojulun ini yang dikatakan mufrad ialah setiap bagian daripada penyusunnya tidak memiliki makna. Contoh rojulun. Rojulun itu susunannya ro, jim, dan lam. Nah, itu dikira mufrad. Nah, dia itu ketika dikira mufrad, berarti dia dikira dengan kalimat ketika diucapkan. Karena dia ada rojulun itu ada maknanya, dan dia itu berupa suara, serta dia itu tunggal. Kalimatnya itu tidak murakkab. Lawan daripada mufrad, lawan daripada mufrad adalah murakkab. Murakkab tadi susunan kalimat, dua kalimat atau lebih. Kalau murakkab, setiap juzuk penyusunnya, bagian penyusunnya itu ada maknanya. Contohnya apa? Ilmu nahu. Nah, ini disebut dengan kalimat yang murakkab. Dia tersusun daripada kalimat ilmu dan kalimat nahu. Nah, susunan-susunannya, ini susunan pertama, ilmu itu ada maknanya dan nahu ada maknanya. Nah, kalau murakkab itu tidak dikira dengan kalimat. Karena kalimat itu harus berupa suara yang tunggal. Nah, kalimat inilah nanti terbagi pada tiga. Kalimat itu adalah tadi kalimat adalah perkataan. Ini rukun yang pertama. Yang kedua itu mufrad, kaul, dan mufrad. Itu kalimat. Berarti dia itu kaul perkataan yang tunggal, dan dia itu terbagi pada tiga. Ada isim, ada fi'il, dan ada huruf yang memiliki makna. Itu pengertian daripada kalimat. Isim itu bisa dilihat sini pengertian daripada isim. Isim adalah kalimat yang menunjukkan kepada makna. Kalimatun dalat ala makna fi nafsiha ghairu muqtaronin bi ahadil asmani salasah. Isim ialah kalimat, ini pengertiannya isim. Isim itu adalah kalimat yang memiliki makna, menunjukkan kepada makna tertentu, tidak ada waktu yang diiringi. Pada kalimatnya itu tidak memiliki waktu. Ataupun kita kenal dengan kata benda di dalam bahasa Indonesia. Di semua kata benda, kayak contoh wakah, nama lah, kemudian sebagainya, maka dikira dengan isim kalau menunjukkan kepada kata benda. Kalau fi'il, pengertian sederhananya dia itu adalah kata kerja. Sedangkan pengertiannya secara hadnya, arifnya, kalimat yang menunjukkan kepada makna dan memiliki salah satu daripada tiga waktu. Tiga waktu itu bisa saja waktu yang sekarang, atau waktu akan datang, atau waktu telah lewat. Atau di bahasa Indonesia disebut dengan kata kerja. Jadi fi'il adalah kalimat yang memiliki makna dan memiliki waktu. Dan waktunya ini bisa salah satu dari tiga, yaitu bisa waktu sekarang, waktu akan datang, dan waktu yang telah lewat. Yang terakhir huruf. Huruf adalah kalimat yang tidak menunjukkan kepada makna. Ini huruf, ini pengertian huruf. Kalimat yang tidak menunjukkan kepada makna pada dirinya, tetapi menunjukkan makna pada selainnya. Artinya kalimat huruf itu memiliki makna.
Tapi maknanya itu tidak sempurna apabila dia sendiri, tidak digabungkan dengan kalimat lain. Ketika dia gabungkan dengan kalimat lain, maka kalimat itu memiliki makna yang menunjukkan kepada makna kalimat yang digabungkannya. Contohnya, di kalimat tadi ada 3. Ini, itu tadi kalimat kalimat isim itu tadi dia memiliki makna dan tidak ada zamannya, tidak ada waktu yang dikandung. Sedangkan fi'il itu memiliki makna dan memiliki zaman yang dikandung. Nah, huruf kalimat yang tidak ada makna pada dirinya sendiri, nanti maknanya itu pada kalimat yang ada setelahnya, ketika dia gabung dengan kalimat lain. Dan dia tidak memiliki zaman yang ada. Contohnya misalnya kalimat isim. Isim itu contohnya nama orang, Muhammad. Nah, kalimat ini itu ada maknanya. Maknanya ya udah, maknanya orang yang tertentu kan. Maknanya adalah syakhsun muayyan tadi. Syakhsun. Nah, maknanya adalah orang tertentu, tapi tidak ada waktu yang dikandung oleh kalimat ini karena dia berupa kata benda aja. Itu nama orang. Nah, kalau fi'il itu dia memiliki makna dan dia itu memiliki waktu yang dikandungnya. Contohnya kalimat misalnya doroba. Doroba ini fi'il madi. Kalau fi'il madi berarti dia ada 2. Dia memiliki makna. Maknanya di sini adalah pukul, kalau bahasa Indonesia itu pukul. Dan dia mengandung waktu, yaitu waktu telah lewat. Waktu telah lewat. Berarti kalimat ini dikira dengan fi'il. Karena kenapa? Karena dia memiliki makna dan memiliki waktu yang terkandung dari lafaz itu, yaitu waktu yang telah lewat di sini. Karena dia itu berupa kata kerja yang menunjukkan masa lampau. Nah, ini dikira dengan fi'il madi. Kalau dia itu memiliki makna, berarti di sini maknanya adalah berdiri. Dia menunjukkan waktu, yaitu waktu sekarang, sedang berdiri. Ini qiyam ini maknanya sedang berdiri. Berarti waktunya ini maka dikira dengan kata kerja, yang kata kerja ini disebut dengan kata kerja fi'il mudhari. Kata kerja yang menunjukkan masa sekarang terjadi. Nah, satu lagi di bagian fi'il itu ada kalimat, dia itu memiliki makna. Kum misalnya. Berarti menunjukkan pada makna berdiri, jadi menyuruh berdiri tapi belum terjadi. Waktunya waktu mustakbal. Akan datang. Nah, ini berarti dikira dengan fi'il amar ataupun kalimat yang menunjukkan kata perintah. Kalimat kerja perintah. Kum itu maknanya adalah berdiri, sedangkan waktu yang dikandungnya adalah waktu yang akan datang. Karena perintah untuk berdiri itu berarti belum menunjukkan perbuatan itu belum terjadi. Berarti di sini ketika kalimat dia itu memiliki makna dan kalimat itu memiliki waktu yang terkandung di dalam kalimatnya, dan waktu ini ada 3, waktu telah lalu, waktu sekarang, dan waktu akan datang, maka kalimat ini disebut dengan kalimat fi'il atau kata kerja. Sedangkan kalimat yang menunjukkan kepada makna tapi dia tidak memiliki waktu yang terkandung, contohnya adalah semua ada makna khususnya, tapi nggak ada waktunya yang dikandung dalam situ, maka ini dikira dengan kalimat isim ataupun kata benda. Satu lagi huruf di sini, huruf di kalimat ulama nahu itu harus memiliki makna.
Tapi makna ini tidak tertunai sempurna, tidak ada makna, dia tidak memiliki, tidak ada kalimat yang digabung dengannya. Contohnya, nah kalau kita baca di sini, nah kalau kita baca kalimatnya tadi apa? Wa harfun ja'ali makna. Wa harfun ja'ali makna. Nah maksud daripada ja'ali makna gimana? Musannif menjelaskan quyida bihi al-harfu li ikhraji huruful tahajji. Laysa kullu wahidin minha kalimatan adami dalalatihi ala makna. Katanya disebutkan huruf yang memiliki makna berarti tujuan disebut memiliki makna untuk mengeluarkan huruf-huruf yang enggak ada maknanya. Contoh huruf enggak ada makna apa? Huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah. Alif, ba, ta, sa, ja, jim. Nah itu kan nggak ada maknanya. Alif nggak ada makna, ba nggak ada makna, ta nggak ada makna, ta nggak ada makna, sin nggak ada makna. Nah itu berarti bukan huruf di sisi ulama nahu. Huruf hijaiyah bukan merupakan huruf di sisi ulama nahu. Huruf di sisi ulama nahu harus memiliki makna. Contohnya huruf istifham, hamzah, hamzah istifham. Nah ini maknanya istifham ataupun pertanyaan. Kalau bahasa Indonesia apakah? Nah ini kalau kayak gini, dia huruf, dia memang berupa huruf, tapi dia ada maknanya. Maka kalau dia ada makna, berarti dia masuk pada pembagian kalimat di sisi ulama nahu. Sedangkan alif, ba yang ada pada huruf hijaiyah, semua huruf hijaiyah itu tidak memiliki makna tertentu. Maka kalimat huruf hijaiyah tidak disebut dengan kalimat di sisi ulama nahu. Kalimat di sisi ulama nahu yang fiil, isim, dan huruf ialah huruf yang harus ada maknanya. Contoh lagi huruf jar misalnya. Huruf jar nanti huruf yang membaris bawahkan isim yang ada di depannya. Contohnya gini. Ini namanya huruf jar namanya. Ini huruf jar. Mbak ini huruf jar. Mbak jar itu dia membaris bawahkan isim yang bergabung dengan dia, itu lafaz zaidi di sini, dan dia memiliki makna. Maknanya kalau bahasa dengan ya. Tapi nanti kalau bahasa Arabnya itu ada makna ilsaq, ada makna mutaaddi, ada makna isti'anah dan sebagainya. Intinya huruf yang termasuk pembahagian kalimat dalam bahasa Arab ialah huruf yang memiliki makna. Sedangkan huruf yang tidak memiliki makna seperti huruf hijaiyah, maka dia tidak disebut dengan kalimat dalam sisi ulama nahu. Karena ulama nahu mensyaratkan huruf yang termasuk pembahagian kalimat ialah huruf yang ada maknanya. Seperti huruf istifham, huruf jar, huruf tamanni nanti misalnya, huruf taukid dan sebagainya. Nanti kita akan bahas di masalah-masalah huruf, nanti akan datang di depan ada. Intinya pembahasan di sini ialah kesimpulannya berarti kalam itu istilah manahu ialah kalam sesuatu yang harus terdiri daripada 4 rukun, harus berupa suara, harus terjadi susunan, yang susunan itu terjadi dalamnya adalah ada penyandaran hukum terhadap suatu isim, dan dia memberi pemahaman, serta dia harus terjadi secara sengaja. Yang kedua, kalimat itu pertama